Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis 10 type of innovation yang dikembangkan oleh Doblin. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Putri Aldaya Syahwani dengan NIM 250201021140. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Saya mengambil manajemen S1. Baiklah, tanpa memperpanjang pembicaraan saya, izinkan saya untuk membahas tentang 10 tipe inovasi terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada configuration atau konfigurasi. Kategori ini berfokus pada inovasi yang terjadi di balik layar perusahaan, pada sistem internal, struktur, dan cara menghasilkan uang. Tipe inovasinya ada 4, yaitu profit model, network, struktur, dan proses. Selanjutnya ada offering atau penawaran. Kategori ini berpusat pada inti produk atau layanan yang dijual perusahaan. Tipe inovasinya ada 2, yaitu produk performance dan produk sistem. Lalu yang terakhir ada experience atau pengalaman. Kategori ini berkaitan dengan inovasi yang berhadapan langsung dengan pelanggan, seperti cara penawaran yang disampaikan, didukung, dan dipersepsikan. Tipe inovasinya ada 4, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Baiklah, saya akan mengambil studi kasus dari ASUS. Nah, ASUS ini menerapkan inovasi di ketiga kategori tersebut yang memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar teknologi global yang ketat. Inovasi konfigurasinya, ASUS unggul dalam network dengan mempertahankan kemitraan inti yang kuat bersama raksasa chipset seperti Intel, AMD, dan Nvidia, yang memastikan produk mereka selalu memiliki komponen terkini. Di sisi proses, mereka terus menyempurnakan jalur manufaktur motherboard mereka untuk meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan mempertahankan keandalan yang dikenal di industri. Selanjutnya, ada inovasi penawaran atau offering. Di kategori ini, ASUS berinovasi melalui produk performance dengan mengembangkan teknologi pendingin canggih seperti Active Aerodynamic System atau AAS, yang memungkinkan laptop gaming mereka mencapai kinerja maksimal tanpa overheating. Mereka juga menerapkan inovasi produk sistem dengan menciptakan ekosistem Republic of Gamers atau ROG, di mana laptop, monitor, peripheral, dan router terintegrasi mulus di bawah satu brand untuk pengalaman gaming yang kompetitif. Lalu ada inovasi pengalaman. ASUS menciptakan keunggulan di sisi brand dengan secara jelas memisahkan sub-brand mereka, ROG untuk gaming, ZenBook untuk gaya hidup, ProArt untuk kreator, sehingga setiap segmen audiens memiliki janji merek yang relevan. Pada sisi customer engagement, mereka secara aktif membangun dan memelihara komunitas ROG melalui event e-sport dan media sosial, menciptakan loyalitas merek yang kuat. Terakhir, inovasi service terlihat melalui penawaran garansi premium seperti International Traveler yang meningkatkan kepercayaan dan pengalaman purna jualan pelanggan. Lalu, keunggulan kompetitif ASUS melalui 10 tipe inovasi. Yang pertama, ada konfigurasi. Inovasi internal yang memastikan bisnis ini berjalan dengan efisien dan unggul. Yang pertama ada profit model. Model value segmented pricing melalui sub-brand. Contoh inovasinya, ASUS menggunakan model harga yang tersegmentasi berdasarkan nilai dan target pasar. Mereka menjual lini ROG Republic of Gamers dengan margin tinggi kepada gamers elite, sementara lini TUF Gaming diposisikan untuk gamer dengan anggaran yang lebih ketat. Keunggulan dari kompetitif ini memungkinkan ASUS memaksimalkan pendapatan dari segmen premium sehingga mempertahankan volume penjualan di segmen mid-range. Lalu ada network dan kemitraan eksekutif dan peluncuran bersama dengan Intel. Contoh inovasinya, ASUS sering menjadi salah satu mitra peluncuran utama
untuk chip grafis NVIDIA atau prosesor Intel terbaru. Mereka mendapatkan akses awal dan dukungan teknis mendalam. Keunggulannya memastikan produk Asus selalu yang pertama di pasaran dengan teknologi terbaru dan memberikan reputasi sebagai merek cutting edge yang dan terpercaya. Lalu ada struktur. Contoh inovasinya pembentukan tim dan divisi R&D yang sepenuhnya terpisah dan otonom, yaitu tim ROG yang beroperasi seperti startup di dalam perusahaan induk. Keunggulannya memungkinkan proses pengambilan keputusan yang cepat dan fokus tunggal untuk berinovasi tanpa terbebani oleh birokrasi, menghasilkan produk gaming yang radikal. Selanjutnya ada proses. Contoh inovasinya adalah pengawasan Asus Auto Extreme Technology, sebuah proses manufaktur yang sepenuhnya otomatis, memastikan konsistensi dan menghilangkan kesalahan manusia dalam proses solder. Keunggulannya yaitu menghasilkan produk dengan keandalan yang lebih tinggi dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan pesaing, mengurangi biaya garansi dan membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua adalah offering, inovasi yang berpusat pada produk inti dan ekosistemnya. Produk performance-nya seperti desain pendingin inovatif. Contoh inovasinya teknologi Active Aerodynamic System pada laptop ROG, di mana pada bawah chassis laptop terangkat saat dibuka dan menciptakan celah ventilasi 9 mm tambahan. Keunggulannya yaitu memberikan kinerja yang jauh lebih baik daripada desain laptop tradisional, dan ini memungkinkan komponen bertenaga tinggi berjalan lebih dingin dan lebih lama, dan merupakan faktor penentu utama dalam produk gaming. Lalu ada produk sistem, ekosistem peripheral dan hardware ROG. Contohnya tidak hanya menjual laptop, Asus menawarkan ekosistem lengkap yang terintegrasi seperti mouse, keyboard, monitor, kartu garansi, dan software. Keunggulannya menciptakan vendor lock-in. Pengguna cenderung membeli produk pelengkap dari merek yang sama karena integrasi software dan sinkronisasi pencahayaan bekerja lebih baik dalam ekosistem ini. Lalu yang terakhir ada experience. Di experience ini ada service, yaitu garansi premium dan perlindungan ekstra. Contohnya yaitu penawaran layanan perbaikan premium seperti garansi sempurna untuk produk tertentu yang mencakup kerusakan akibat kelalaian pengguna, misalnya ketumpahan kopi atau jatuh tidak sengaja selama periode tertentu. Keunggulannya menawarkan tingkat jaminan dan ketenangan pikiran yang lebih tinggi daripada pesaing, menjadi nilai jual yang kuat terutama pada perangkat mahal. Lalu ada channel, yaitu experience store dan branded zone fisik. Contohnya membuat toko fisik atau branded di pusat perbelanjaan teknologi yang menawarkan pengalaman hands-on yang immersive, terutama untuk lini ROG dan PoArt. Keunggulannya memungkinkan pelanggan merasakan produk premium secara langsung sebelum membeli, yang sangat penting untuk mengangkat gaming dan desain yang membedakan diri dari pengecer umum. Lalu ada brand atau identitas brand untuk content creator. Contohnya menciptakan sub-brand PoArt yang berfokus pada konten kreator, lengkap dengan monitor kalibrasi warna profesional dan laptop seperti kinerja tinggi yang senyap. Keunggulannya berhasil menarik segmen pada profesional baru di luar gaming dan konsumen umum, menciptakan koneksi emosional dengan kreator yang membutuhkan akurasi warna dan keadaan tinggi. Customer engagement. Contohnya seperti aktif mempromosikan tim e-sport global dan menyelenggarakan turnamen komunitas besar. Keunggulannya membangun loyalitas merek yang ekstrim di kalangan gamer. Keterlibatan ini mengubah pelanggan menjadi duta merek yang termotivasi, membuat merek terasa autentik dan dekat dengan komunitas. Profit modelnya fokus transisi dari penjual perangkat keras sekali bayar ke pendapat berulang berbasis software dan layanan premium. Usulan inovasinya memperkenalkan ROG Pro Service
untuk gamers kelas atas. Ini mencakup layanan seperti akses awal ke driver dan firmware yang dioptimalkan. Dukung overclocking jarak jauh dengan Tennessee Ali, cold backup, profil game, dan pengaturan hardware eksklusif. Keunggulan yang bisa ditingkatkan menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan margin tinggi, sekaligus mengikat pelanggan premium melalui nilai tambahan layanan keselanjutan. Berdasarkan analisis sebelumnya, Asus terlihat sangat kuat di kategori offering dan experience yang terkait dengan gaming ROG, namun ada potensi yang menguatkan beberapa aspek di kategori konfigurasi dan area non-gaming lainnya. Rekomendasi inovasi untuk pihak Asus adalah profit model yang diperkuat, fokus transisi dari penjualan perangkat keras sekali bayar yang ke pendapatan berulang berbasis software dan layanan premium. Usulan inovasinya adalah perkenalkan ROG Pro Service Subscription untuk game kelas atas. Kesimpulan yang dapat diambil dari setelah saya mempresentasikan, yaitu keunggulan kompetitif Asus bersumber dari inovasi kuat di offering atau produk unggul dan ekosistem ROG, dan experience untuk meningkatkan keunggulan keberlanjutan. Asus juga perlu pada fokus inovasi configuration yang mengadopsi model pendapatan berulang dan memperluas customer engagement dengan segmen profesional seperti Pro Art Creator. Strategi ini akan menstabilkan pendapatan, memperluas loyalitas, dan memproduksi Asus sebagai penyedia solusi ekosistem teknologi yang lengkap. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.